Hadirin wa hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah taklim rutin mushola al-hidayah yang biasa dilaksanakan pada setiap hari malam pada Nabi menjelang sholat Isya. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam kali ini bersama-sama walaupun harus menunggu pada biasa. Tambah lagi nonton melihat istana bahkan nyari kopi terus bahan dan bahan
Iya. Kemudian Pak Andi, Pak Edi, Pak Adi selaku Pak Dimasan, Pak Eri, Pak Sadim, Pak Heri, Pak Haji Ahmad Sadiri, juga ada ibu-ibu serta bapak-bapak yang lain yang saat ini sedang menuju ke musola. Dengan tidak menggunakan takdim dan doa saya kepada yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita awali pengajian kita dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, juga bisa menghadirkan pada tempat ini dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan langkah-langkah dari rumah kita masing-masing berdasar kepada niat dan tujuan baik kita akan menaikkan derajat kemuliaan kita, menambah amal kebaikan kita, dan juga mudah-mudahan menjadi kafaroh, menjadi penghapus terhadap dosa dan salah kita. Amin. Salawat dari salam dan mudah-mudahan Allah sampaikan kehadiran para Kanjeng Rasulullah baginda kita yang mulia Nabi Yuna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada segenap keluarga, para pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya dan nanti dari kiamat kita. Amin. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu yang keadaan sendiri ya. Malam hari ini saya berlapat hadir. Tadi istri sudah memutuskan nggak usah sampai katanya begitu. Namanya bilangin aja waktunya nggak cukup. Jam 5:57 tadi ada salam. Sengaja emang barusan pakai bajunya hitam-hitam biar nggak lihat. Alhamdulillah sampai sini. Paling nggak sholat maghrib saja. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama. Dalam perasaan saya ini jamaah paling banyak yang hadir malam hari ini dan betul alhamdulillah. Allah sertakan kebersamaan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini identik dengan peringatan turunnya ibadah sholat. Yang diperingati bukan hanya tahunannya dan bukan hanya peringatannya, tapi peringatan itu semata-mata agar mengingatkan kita kepada turunnya di tahun itu, waktu itu, agar bisa melaksanakan setiap saat, setiap waktu sesuai dengan petunjuk yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bahkan sholat ini termasuk takfurud dzunub, sebagai pengampun dosa. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentamsilkan sholat yang waktu itu 50 kali sholat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau Allah memerintahkan kita secara utuh, Kanjeng Rasul tidak memandang kepada unjukan atau usulan dari para nabi, para rasul yang ditemui pada saat Isra wal Mi'raj. Yakin kita ini akan kerepotan untuk melaksanakan ibadah sholat. Bayangkan sehari semalam 50 kali sholat. Kalau sehari semalam 50 kali sholat, kayaknya ganti kolor aja nggak sempat. Iya. Nggak sempat kerja, nggak sempat ke Jakarta, nggak sempat kemana-mana. 50 waktu, bayangkan. Tapi kemurahan Allah dan anugerahnya serta kasih sayangnya kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya 50 waktu diturunkan
kali lipat. Jadi 5 kali 10 jumlahnya tetap aja 50. Jadi sebanding 5 kali pelaksanaan ibadah sholat wajib sehari semalam sebanding dengan apa yang awal diturunkan oleh Allah 50 kali sholat. Inilah murahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena seperti usulannya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kanjeng Rasul, wahai Muhammad, minta kepada Allah jangan 50. Umatmu yakin nanti nggak bakal kuat. 50 kali sholat sehari semalam ditunaikan utuh penuh. Itu. Akhirnya timbang-timbang dipikir-pikir benar juga, keimanan umat itu makin jauh, makin ke sini, makin kemari, ke tingkat keimanannya makin berkurang. Kalau mau menimbang mengukur imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan umatnya, itu masih kuatan, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, seluruh umat kanjeng Nabi di akhir zaman apabila imannya ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya masih kuatan, masih beratan Abu Bakar sendiri. Bayangkan, hebat luar biasa. Artinya berarti tingkat keimanan umat di akhir zaman makin menurun, makin merosot, makin berkurang. Pada akhirnya dimintakan kepada Allah, oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya permintaan itu dikabulkan, turun, akhirnya dari 50 ringkasnya menjadi 5 kali. Nah, inilah sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. Itulah nilainya sebanding dan sama dengan 50. Karena Allah menyampaikan lewat nabinya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kebaikan. 1 waktu dinilai sama sebanding dengan 10 waktu. Berarti 5 waktu sehari semalam dikali jumlah 10 berarti 50. Jadi nilainya sama 50, tapi hitungan bilangannya tidak sampai. Kanjeng Nabi menyampaikan perumpamaan sholat 5 waktu yang diwajibkan, yang dipadukan kepada kita. Masalul khomsi kamatali nahrin jaro ala babi ahadikum katirul ma'i yaksilu fi kulla yawmin khamsa marratin fa yabqa alaihi minadari syai'un anna sholat al-khamsa takburuhu minad-dunub wala yabqina alaihi syai'an minad-dunub fiha duna kabahir. Mithlu sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu yang dikerjakan sehari semalam oleh umat Islam, oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh keyakinan, kamatali nahrin, itu sama seperti sungai jaro ala babi ahadikum, yang mengalir berada di depan pintu rumah-rumah kalian. Katirul ma'i, yang airnya banyak. Yang kasih lupi kulla yaumin, yang mencuci dalam sehari semalam atau dalam setiap hari 5 kali. Sehingga baginda Nabi SAW menyampaikan fahal yabqa alaihi minad-darni, apakah kalau orang di depan rumahnya ada mengalir sungai yang airnya banyak, kemudian dia mandi sehari semalam 5 kali, apakah masih ada kira-kira kotoran yang ada di badannya? Kata kanjeng Nabi, ya pasti tidak
Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya kotoran yang berasal dari dosa, dari maksiat, dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, kemudian dibersihkan melalui media pembersihan yang disebut dengan sholat, dan dibersihkan 5 kali dalam sehari semalam, yakin kata Kanjeng Nabi itu tidak akan menyisakan kotoran. Orang mandi sekali aja udah bersih, apalagi mandi 5 kali dalam sehari. Cuman kita nggak tahu nih, mandi kita nih sehari 5 kali atau 5 kali sehari. Dibalikin. Mandinya. Karena memang ada yang istilahnya mandinya jarang-jarang. Tapi bukan nggak ada. Takut air. Itu jadi perumpamaannya. Jalur ala ahadikum kadirul ma'i yasiru fi kulli yawmin khamsa. Anna sholatal khamsi, bahwa sesungguhnya sholat 5 waktu itu tathuru membersihkan kepada orang yang sholat minadzunubi dari setiap dosa, wala yabqina dan tidak tersisa alaihi kepada orang yang sholat syai'an apa-apa. Jadi tidak ada apa-apa yang tersisa dari dosa yang dilakukannya. Inilah perumpamaan sholat. Jadi alangkah beruntungnya orang yang dihidayahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu. Berarti sama seperti dia membersihkan dirinya dalam sehari semalam 5 kali. Ibarat orang mandi sehari semalam 5 kali. Jadi dipastikan akan terus. Itu Bang Ki. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu sama seperti orang yang mandi sehari semalam 5 kali. Dosanya takfirud dzunub, membersihkan, menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa. Wala yabqina dan tidak tersisa alaihi karena dosa itu syai'an sesuatu, habis semuanya. Minadzunubi dari setiap dosa dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima dunal kabair, kecuali dosa besar. Dosa besar itu seperti mana? Dosa besar itu yang termasuk di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah, menduakan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah berzina. Kemudian dosa besar berikutnya adalah meminum minuman khamar. Kemudian berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini termasuk kepada kabair. Nah, kecuali kabair, semua dosa diampunkan oleh Allah. Jadi sholat menghapuskan dosa-dosa kita selain yang tadi, itu akan dibersihkan oleh Allah. Bagaimana yang tadi? Dosa mendurhakai orang tua, berarti kita harus datang kepada kedua orang tua terlebih dahulu, memohon ampun, meminta maaf kepada kedua orang tua. Atau kalau kita mendurhakai atau mendolimi kepada orang lain, berarti kita datangi orang yang kita dolimi dan kita memohon maaf, meminta maaf. Atau ada hakul adami yang terganggu haknya oleh kita, maka kita memohon keikhlasannya atau menggantinya kalau diperlukan untuk Allah. Karena hak-hak lain ini termasuk berat. Jadi bukan hanya nanti di akhirat sebagai pertanggungjawaban, itu akan menjadi berat juga di dunia ketika masih hidup. Jadi haknya harus diberikan. Kemudian yang kedua, kalau perlu diganti segera diganti. Kemudian apabila berkaitan langsung dengan kedua orang tua tadi, umpamanya kita pernah memaki, pernah marahi, pernah menyakiti, pernah membuat orang tua tersakiti, pernah
Selanjutnya kepada Allah kita memohon berzina, kemudian dosa-dosa yang lain tadi membunuh, kemudian mabuk, judi, termasuk kepada kabair dosa-dosa. Bahkan sekarang kabair ini sudah merebak, sudah banyak. Judi online. Judul. Jadi orang yang cuma berdiam diri saja, berteduh di bawah pohon, hanya memainkan jari jemarinya, kemudian berharap dia mendapatkan rezeki yang banyak. Menyia-nyiakan waktunya, kemudian dia berharap dengan waktu duduknya nanti akan mendapatkan hasil yang lebih besar daripada dia berusaha secara syariat. Kayaknya main akan mungkin. Sekali ngetik aja nanti dapatnya puluhan juta. Sekali dapat juta nanti dapatnya ratusan juta. Kalaupun dapat, ya kata Bang Haji, yaitu hanya sekedar untuk menyemangati saja. Tapi pada akhirnya sebetulnya bukan untuk menaikkan derajatnya, tapi adalah untuk menghinakan kedudukannya. Bukan untuk menambahkan rezekinya, tapi untuk menghabiskan rezekinya. Tidak ada yang namanya orang berjudi kemudian dia akan menjadi kaya. Tapi berjudi pasti akan menghilangkan kekayaannya yang sudah habis. Ada yang nggak pakai celana, ada pulangnya berangkat ganteng rapi, sepatu, style, gitu jas, akhirnya pulang cuma tinggal pakai kolor doang. Kemana? Di Gade. Mendingan kalau masih bisa pulang. Ada juga yang sampai nggak benar pikirannya. Nah, jadi pulangnya nggak sampai, pulangnya keder karena otaknya sudah tidak tahan, otaknya sudah tidak mampu lagi. Kenapa? Di tempat judi utangnya banyak. Kemudian harapannya sangat tinggi. Ngadu ayam sama, ngadu ayam itu sama dengan berjudi ya, menyambung ayam. Karena apa namanya itu termasuk mendolimi kepada makhluk Allah. Kan yang tukang nyambung ayam, tukang ngadu ayam nanti akan diadukan nanti di hari kiamat oleh ayam. Jadi yang suka ngadu apa aja ya itu nanti akan dibalik nanti. Kalau sekarang adu domba berarti nanti domba yang akan Adu domba. Domba nyeruduk kita lari. Makanya dilarang kan, apa namanya nyambung ayam, ngadu ayam itu dilarang karena satu menyakiti kepada makhluknya, yang kedua tidak berperi kemanusiaan dan bahkan akan berperi keayaman. Kedombaan juga. Nanti oleh Allah balasannya adalah akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau dia mengadu, nanti dia akan diadu. Penontonnya siapa? Kalau sekarang ayam dijadikan sebagai media, kemudian sebagai ajang untuk kepuasan, bahkan sebagai ajang untuk mendapatkan penghasilan, nanti manusianya yang diadu. Penontonnya siapa? Ayam. Yang nonton ayam. Yang tepuk tangan siapa? Ayam. Yang bersorak siapa? Ayam. Yang apa menyatakan juaranya? Ayam. Ayam. Kemudian yang nendang yang kalah? Ayam. Jadi nanti manusia yang mengadukan makhluk Allah nanti akan dihinakan oleh makhluk Allah. Alhamdulillah ini jadi. Nah ini perumpamaan ibadah sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam dalam bentuk ibadah ta'abbud kepada Allah ternyata punya dampak lain, bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kecuali dosa besar. Jadi penting buat kita memaksimalkan satu
tapi manfaatnya adalah buat kita yang melakukan sholat. Setidaknya kalau sudah sholat akan terjadi batinnya, hubungan batin antara makhluk dengan khaliq, antara Allah dengan makhluknya, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan, sehingga akan timbul rasa, kemudian juga akan merasa bahwa semua yang diberi, semua yang ada, semua yang ada di tangan, semua yang sudah dirasakan itu hakikatnya adalah semata-mata anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari setiap langkah, gerak, ucap dan perbuatan akan merasa bahwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa ada dalam pengawasan Allah, maka akan terjagalah dia orang yang sholat dari melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang munkar, hal-hal yang tidak membawa manfaat, bahkan hal-hal yang dapat merugikan pribadi atau merugikan kepada orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu akan menjaga orang yang sholat dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, dan perbuatan munkar, perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi akan dijaga itu semuanya. Jadi kalau kita umpamanya masih sholat, sudah sholat tapi masih berbuat dosa, oh berarti sholat kita ini belum termasuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti sholat kita masih belum sempurna. Sholat kita masih ada yang kurang. Mungkin kita waktu sholat kurang konsentrasi. Mungkin ketika kita sholat kurang bersih. Mungkin ketika sholat kita tidak bersuci. Mungkin ketika kita sholat kita tidak tepat waktu. Mungkin ketika kita sholat jauh daripada waktu atau mungkin keluar dari waktu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat taslim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang kedua ke kiri, pada saat kita melakukan sholat asar, selesai kita mengucapkan salam yang kedua di masjid, di musola mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sholat kita berada di ujung waktu. Jadi asar di ujung waktu, selesai sholat asar sudah tiba waktu maghrib. Sudah tiba waktu. Artinya apa ini? Artinya jarak bagi kita adalah berada di awal waktu, sebelum datang waktu, atau menunggu waktu, atau setidaknya ada jeda untuk mendapatkan waktu yang utama. Contohnya dulu, pokoknya sekarang jam 12, kita kan jarang. Setengah 12 kita udah naik, setengah 12 kita udah masuk musola, setengah 12 kita udah masuk masjid, betul ya Pak? Gitu. Kita sering berharapnya apa? Nanti nungguin adzan dulu. Udah ada nanti juga nungguin qomat. Oh nanti kalau udah qomat, antar masih ada waktu, masih keburu. Kan boleh juga, Allah nggak maksain kita. Gitu. Jadi alasan pembenarannya selalu ada. Padahal sholat di awal waktu adalah itu ibadah yang paling utama. Jadi sholat di awal waktu itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi zuhur jam 12, setidaknya kita waktu wudhu, walaupun kita jarang, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa terjadi kepada diri kita semua. Jadi insya Allah zuhur jam 12, kurang dari jam 12 kita sudah berada di tempat sholat. Insya Allah. Kadang-kadang gak bawaan dan godaannya kalau kita mau melakukan sholat atau melakukan ibadah itu, pengennya itu datangnya belakangan, ntar pulangnya duluan. Betul nggak Pak? Apalagi Jumat tuh, Jumat tuh, ntar udah khotib, udah naik di mimbar, baru datang. Jadi nggak kebagian apa? Nggak kebagian tahiyatul masjid. Kemudian terkadang ya kita nggak kebagian
rukun-rukun yang lainnya. Kemudian boleh jadi atau bisa juga terjadi ketika kita datang cuman kebagian satu rakaat. Kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya ketinggalan masih bisa gantinya ada. Tapi kalau Jumat kira-kira gantinya ada nggak setelah Jumat? Nggak ada. Nggak ada, mau nggak mau Jumat kita datang dapat satu rakaat, ya itulah Jumat kita. Sempurnanya apa? Sholat duhur. Setelah itu adalah sholat duhur. Karena sholat Jumat kita nggak sempurna, cuma ada. Nah ini adalah menjadikan motivasi buat kita agar memperhatikan saat atau waktu ibadah tepat pada waktunya pada awal. Ya jangan sampai terlambat banget. Sekurang-kurangnya kalau Jumat dilakukan adalah kita sebelum adzan dikumandangkan kita sudah berada di masjid, sudah berada di tempat sholat. Terus nanti setidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya setelah ibadah sholat Jumat ditunaikan, maka kita pun tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk keluar. Semaksimal mungkin kita membacakan doa sebentar munajat kepada Allah. Memang Allah memberikan kepada kita salah satu di antara kemudahan setelah kita melaksanakan ibadah Jumat yang menjadi contoh buat ibadah kita yang lain. Faida udiyatis sholatu famtashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Faida udiyatis sholatu, apabila sholat itu sudah ditunaikan, sholat Jumat sudah dikerjakan, duhur sudah ditunaikan, asar sudah dilakukan, maghrib juga sudah kita lakukan, isya subuh juga sudah ditunaikan. Kalau ada keperluan yang lain, famtashiru fil ardi, silakan bertebaran di muka bumi ini untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada urusan belum rapi setelah sholat, kata Allah silakan rapikan kembali urusan-urusan itu. Kalau ada pekerjaan yang belum tuntas, belum selesai, silakan kalau sudah sholat kerjakan, tuntaskan pekerjaan yang masih tersisa. Kalau memang masih sedang mengejar pekerjaan, silahkan nanti setelah sholat ditunaikan, sholat dikerjakan, cari pekerjaan yang memang diharapkan dan menjadi idaman dalam kehidupan. Jadi Allah ini sebenarnya meringankan kepada kita, memberikan keringanan kepada kita, memberikan kemudahan. Kalau udah sholat ya silakan, mau kemana aja silakan. Faidah qudiyatis sholatu famtashiru fil ardi wabtagu, dan silakan cari olehmu min fadlillah, dari karunia Allah. Wadkurullaha kabira la'allakum tuflihun, dan selalulah mengingat kepada Allah agar kalian, kata Allah, akan menjadi orang yang bahagia, akan menjadi orang yang beruntung di dunia juga beruntung di akhirat kelak nanti. Biasa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari sholat yang 5 waktu mana yang berat untuk kita? Subuh. Subuh karena berat untuk kita karena memang semalaman tidur. Gitu. Kira-kira bisa nggak diberikan atau dicarikan solusi agar kita subuhnya tidak berat? Bisa, sebetulnya apa? Adalah suruhnya tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Jadi yang biasa tidurnya jam 11 ya jam 9 udah tidur, udah istirahat. Insya Allah. Jadi ada upaya, ada solusi, ada usaha, nanti juga akan ada jalan keluarnya. Ya kalau kita jalan keluar dari musola kira-kira kemana? Pulang. Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ini pintu tuh. Jalan keluar. Jadi semuanya bisa kita atur, Pak. Siapa yang mengatur? Diri kita yang mengatur, bukan orang lain. Karena sholat itu kan bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Membaguskan sholat berarti membaguskan ibadah buat diri kita. Dengan berjamaah, kata Nabi, kalau engkau sanggup melaksanakan
waktu sehari semalam, maka bahagialah hidupmu. Dan itu adalah mendekatkan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan, siapa yang ingin baik dalam segala harian, maka bermulalah memperbaiki sholatnya. Jadi perbaiki terlebih dahulu sholat kita. Umpamanya biasa sholat kurang tepat waktu, diusahakan tepat waktu. Biasanya sholat tergesa-gesa, terburu-buru, sekarang mah sholatnya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tertib. Gitu. Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Nah, memperbaiki itu berarti memperbaiki kualitasnya, memperbaiki kuantitasnya. Kualitasnya berarti waktu, ketepatan, kemudian bacaan, kehusuan, wudu, menghadirkan hati dengan pikir, menyatu dengan badan, menghadap menuju jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diucapkan Allahu Akbar, terasa kita sedang menghadap ke arah kiblat. Terasa kita sedang berhadapan dengan zat yang membuat kiblat. Terasa kita berhadapan dengan zat yang senantiasa memberikan rahmat. Kita terasa kepada zat yang senantiasa kepada kita melihat. Sehingga timbul apa? Timbul kehusuan, bahasa kitanya disebutnya timbul konsentrasi. Jadi konsentrasi itu adalah fokus ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Konsentrasi sholat berarti kita fokus melakukan ibadah sholat dari awal sholat, dalam perjalanan sholat sampai berakhir ibadah sholat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengingatkan diri atau mengingat diri kita bahwa kita sedang menghadap kepada zat yang telah menciptakan kita dan kepada zat yang telah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah sholat, dan menghadap kepada zat yang memberikan janji kalau kita sholat maka kita akan mendapatkan syafaat. Kalau kita sholat maka kita akan dinaikkan derajat. Kalau kita sholat maka akan dikabulkan segala karunia, segala keinginan, cita-cita dan hajat. Itu keyakinan. Jadi dengan sendirinya nanti akan mengolah batiniah kita, kejiwaan kita menjadi batiniah dan kejiwaan yang bisa terfokus, berkonsentrasi, melakukan hubungan batiniah antara kita sebagai makhluknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik pencipta kita. Insya Allah. Ya, kita perbaiki ya Bapak Ibu sekalian, jamaahnya kita jaga. Karena sholat berjamaah itu kan beda dengan sholat sendiri. Sholat sendiri itu kalau nggak benar salah. Benar sendiri. Kalau sholat berjamaah itu nilainya itu 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Makanya jelas salah satu di antara keutamaannya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat lima waktu dan kita meyakini bahwa sholat yang kita lakukan manfaatnya adalah buat kita, bukan buat Allah dan buat orang lain, tapi segala usaha upaya kita dalam membaguskan kebaikan yang menggunakan ibadah sholat pada dasar hakikatnya adalah membaguskan segala hal yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaguskan rahmatnya, membaguskan nikmatnya, membaguskan
dunia hingga akhirat, dan juga menyelamatkan ahli keluarga besar kita menuju kehidupan yang mendapatkan ridho dan rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi semua yang akan dan untuk memaksimalkan pertemuan kita malam kali ini, mari kita bersama-sama kita membacakan bersama-sama doa kepada Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bersama-sama kita mengucapkan kalimat syukur, kalimat